bapak saya waktu itu guru besar di Fakultas Ekonomi UI di UI. Jadi dan dia juga masuk keluar kabinet, dia juga kadang-kadang masuk jadi menteri, kadang-kadang dia keluar dan dia tapi istilahnya kegiatan pokoknya sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Jadi saya sering dibawa ke Fakultas Ekonomi UI di Salemba waktu itu. Kemudian kan ada pergolakan tahun 57, 58 ya. Pergolakan ideologis. Waktu itu PKI kuat. Jadi pertentangan sudah mulai waktu itu kan antara apakah kita akan ke arah kiri dengan komunisme atau kita akan ke arah kanan dengan negara agama atau Pancasila. Jadi ini udah dari situ. Kemudian bapak saya kan di pihak yang waktu itu tidak setuju dengan komunis, ya. Tapi dia di Partai Sosialis, banyak kerjasama dengan partai-partai tengah gitu. Jadi saya ingat waktu kecil saya juga sering untuk merasa bahwa rumah kita pernah diserang oleh masa PKI gitu, karena bapak saya dianggap anti PKI. Kemudian pecah PRRI, bapak saya ikut PRRI, kita juga mengungsi ke Sumatera. Nah, kemudian waktu PRRI kalah, bapak saya dan kita mengungsi ke Singapura dan akhirnya lalang buana di luar. Jadi kalau ada kesan bahwa saya ini dari keluarga lahir di keluarga kaya, enak dan sebagainya, itu saya kira suatu persepsi yang keliru ya. Keluarga saya juga pernah mengalami masa susah, ya kan. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah dimanja oleh keluarga. Oleh bapak saya cukup keras, prihatin. Kita tidak boleh umpamanya tanya-tanya mau makan apa, makannya apa, pokoknya apa yang ada di meja harus dihabiskan. Jadi saya lihat itulah suatu kenang-kenangan masa kecil saya. Meski lahir dari keluarga yang terpandang, ia harus melewati masa kecil yang penuh tekanan, rasa takut, sampai hinaan dan ejekan. Prabowo berasal dari keluarga aristokrat yang ikut mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Kakeknya Margono Djojo Hadikusumo adalah pengikut Budi Utomo, anggota BPU PKI dan pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI. Nama kedua Prabowo diambil dari nama pamannya Subianto Djojo Hadikusumo, perwira yang gugur dalam pertempuran Lengkong di Tangerang Januari 1946. Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Ia anak ketiga dari pasangan Sumitro Djojo Hadikusumo dengan Dora Sigar. Nama saudara-saudarinya antara lain Mariani, Bianti Ningsi, dan Hasin Djojo Hadikusumo. Prabowo bertumbuh sebagai anak Kebayoran yang tinggal di Jalan Singsingamangaraja ketika kawasan itu belum seramai dan semacet sekarang. Ayah Prabowo, Sumitro, juga bukan orang sembarangan. Sumitro merupakan guru besar bergelar profesor di Fakultas Ekonomi UI dan menjabat sebagai dekan di sana. Di zaman Soekarno, Sumitro lebih dikenal sebagai politisi kawakan dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Di tengah perjuangan politiknya, Sumitro memilih membelot bersama sejumlah panglima militer pembangkang dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Permesta. Bergelut dalam gerakan yang menantang pemerintah menyebabkan Sumitro terpaksa melarikan diri dari Indonesia. Dilansir dari Historia, Sumitro hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain menghindari penangkapan. Di balik petualangan ini, ada istri dan anak-anak yang ikut kena imbas sepak terjang politik Sumitro. Pak Sumitro terus giat melanjutkan perjuangan sekaligus menghindari kemungkinan tertangkap oleh pihak Jakarta yang terus mengintai kemana keluarga ini pergi.
Inilah mengapa keluarga Soumitro tak pernah menetap lebih dari 2 tahun di suatu negara. Kemudian saya mulai belalang buana di luar negeri. Saya terpaksa sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah, itu bagi saya itu suatu suatu pengalaman yang sangat mendidik, sangat berharga. Di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 50 60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina. Saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain itu kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami. Saya ikut sekolah Inggris di Singapura. Waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong. Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka. Waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya, sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas. Jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain. Ada golongan Tionghoa, golongan India. Habis itu saya pindah lagi ke Eropa. Saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih. Di London satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah. Dan saya bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu. Ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ. Selama sekolah, kita selalu, orang tua kita juga selalu cerita ya, tentang sejarah Indonesia, Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya. Usia Prabowo baru menginjak 5 tahun saat Soumitro memilih jalan terjal sebagai buronan negara. Selama masa pelarian ayahnya, Prabowo menginjakkan kaki di berbagai belahan dunia. Berturut-turut, Prabowo bermukim di Singapura selama 2 tahun, di Hong Kong setahun, di Malaysia 2 tahun, di Swiss 2 tahun, dan di Inggris selama 2 tahun. Ia mengikuti ayahnya yang berpindah-pindah dalam masa pengasingan. Tak heran sikapnya pun kebarat-baratan dan cenderung arogan. Demikian tulis Femi Adisumpeno dalam buku Prabowo dari Cijantung bergerak ke istana. Menurut Prabowo, dirinya kerap mengalami diskriminasi di negara-negara yang disinggahinya. Sedari kecil, dia terbiasa hidup dalam lingkungan minoritas. Lambat laun, Bowo menjadi anak yang tangguh. Di Hong Kong, Prabowo senang main perang-perangan bersama anak sebayanya. Ketika Prabowo mengetahui bahwa salah satu teman mainnya ternyata anak tentara, Prabowo meminta izin untuk dipinjami bedil milik ayahnya. Menurut teman-temannya semasa di Hong Kong, Prabowo adalah anak yang pemberani dan cenderung cepat marah. Sisi temperamental Prabowo mulai terlihat di sana. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1960, Prabowo pindah lagi ke Malaysia. Di sana, Bowo tinggal bersama keluarga di daerah Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Soumitro membuka pabrik perakitan alat elektronik untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, Bowo kecil bersekolah di Victoria Institution, sekolah Inggris paling bergensi di Malaysia. Usianya saat itu masih menginjak 9 tahun. Saat itu hubungan Indonesia dengan Malaysia mulai memburuk. Bowo acap kali mendapat olok-olok dari teman sekolahnya yang berisi umpatan kepada Presiden Soekarno. Ledekan itu malah bikin Bowo jadi berang pada ayahnya. Bowo mempertanyakan alasan mengapa keluarganya memilih tinggal di Malaysia seraya melontarkan ultimatum. Saya tahu papi berseberangan dengan Soekarno.
Tapi saya tidak tahan, semua meledek negara kita. Kalau sampai setahun lagi saya di sini, saya akan menjadi pro Soekarno. Demikian Bowo kepada Soemitro. Dan karena kita sering diejek, sering dihina, jadi kita akan makan lebih tough gitu ya. Saya nggak bisa lupa, saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Swiss itu, sekolahnya sekolah internasional ya, banyak sebagian besar orang Amerika. Ya biasalah, saya umurnya berapa waktu itu, 14 tahun, naik bus, langsung ditanya, "Where are you from?" "Kamu dari mana?" Saya jawab, "I'm from Indonesia." Saya dari Indonesia. "Oh, your people still live on trees?" Rakyatmu masih tinggal di pohon? Bayangkan itu ya. Hari pertama kita sudah disambut semacam itu, tapi oke, kita hadapi ya. Saya akhirnya lebih merasakan ya. Saya terus terang aja, mungkin karena suasana tahun 50-an itu masih penuh heroisme ya. Saya memang dari kecil ingin jadi tentara. Jadi kalau saya main itu ya main kelompok-kelompok ya, saya selalu sebagai pemimpin kelompok gitu. Kita bikin bendera, jadi memang harus saya akui dari kecil memang saya ingin jadi tentara. Dan juga tiap kali saya ke rumah kakek saya di Taman Matraman nomor 10, Taman Amir Hamzah. Dulu itu markas BKR pertama itu di Taman Matraman nomor 10. Jadi cikal bakal markas TNI ya di rumah kakek saya. Itu rumah dulu markas BKR. Nah itu tiap kali saya datang ke rumah kakek saya itu selalu dibawa ke kamar belakang, itu kamar paman-paman saya. Tempat tidurnya tidak dirubah, ransel mereka masih ada, helm mereka masih ada. Jadi saya mungkin itu dari kecil disosialisasikan dengan kepahlawanan paman-paman saya. Kadang-kadang saya datang sudah dibikin tenda. Jadi tendanya Pak Bianto dan Pak Yono ada, jadi sudah dibikin tenda. Jadi mungkin semacam itulah penggemblengan atau pembentukan watak secara tidak sadar dari kakek saya. Memasuki masa remaja, Prabowo hijrah ke Eropa. Dia dan keluarganya menetap di Swiss. Bowo bersekolah di International School yang terletak di Zurich. Sebagian besar yang bersekolah di sana adalah anak-anak dari Amerika. Hari pertama masuk sekolah, lagi-lagi Bowo dilecehkan. Sebagai anak baru, Prabowo memperkenalkan diri berasal dari Indonesia. Seseorang kemudian menanyakan dirinya apakah rakyat Indonesia masih tinggal di atas pohon. Pengalaman itu tak bisa dilupakan oleh Prabowo sampai kapanpun. Dari Swiss, Prabowo pindah lagi ke Inggris. Pada usianya yang ke-16, Prabowo menamatkan pendidikan bangku sekolah di American School London. Memasuki perguruan tinggi, Prabowo bahkan diterima sebagai mahasiswa di 3 universitas terkemuka di Amerika Serikat, salah satunya Colorado University. Secara inteligensi, Prabowo tergolong anak yang brilian. Kecerdasannya di atas rata-rata orang Indonesia saat itu. Itu tak mengherankan, sebab Prabowo mengenyam pendidikan di negara maju. Dari sisi mentalitas, wataknya cukup keras karena pengalaman bertahan hidup di negara asing sebagai minoritas. Soemitro kemudian menyarankan Prabowo untuk pulang ke Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar Prabowo memperluas jaringan dan relasi serta pengalaman bergaul dengan sesama aktivis muda dari kalangan PSI. Tak disangka, pada akhirnya Prabowo memutuskan untuk menjadi prajurit TNI. Itulah kisah masa kecil Prabowo semasa menjadi buronan negara. Bisa jadi, watak dan kepribadiannya yang temperamen namun gigih dan pantang menyerah terbentuk oleh getirnya perjuangan masa kecil. Lantas, sebagaimana menurut teman-teman? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar.